Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. 48 negara datang membawa ambisi, tapi hanya segelintir yang benar-benar layak bicara juara. Mereka yang layak juara bukan mereka yang paling terkenal. Mereka yang layak juara adalah mereka yang paling siap, dan mungkin jawabannya tidak bisa kalian prediksi sepenuhnya. Ada yang datang dengan skuad bertabur bintang, tapi belum pernah sekalipun mengangkat trofi. Ada juara bertahan yang mulai kehilangan tajinya. Ada juga satu nama yang kalau disebut sebagai kandidat juara, separuh orang akan tertawa. Padahal data dan statistik mendukung nama itu melesat ke tangga teratas. Di video ini, starting level list akan bedah 7 negara paling layak untuk juara dunia. Siapkan diri kalian, karena barangkali setelah ini kalian mungkin akan pindah jagoan. Brasil. Bintang 5 di dada Brasil sudah lama jadi pajangan. Sejak 2002, tim Samba tak pernah benar-benar menyentuh trofi itu lagi. Generasi emas datang dan pergi. Ronaldo, Ronaldinho, Kakak, semua pergi tanpa meninggalkan warisan. Yang tersisa cuma reputasi, dan reputasi tidak bisa memenangkan Piala Dunia. Tapi 2026 memberi cerita berbeda. Brasil mendatangkan Don Carlo Ancelotti, pria yang berkali-kali dianggap habis tapi selalu menolak kalau dirinya sudah tamat. Brasil butuh bapak yang bisa menjinakkan para bintang penuh ego. Ancelotti adalah jawaban yang muncul tiba-tiba seperti sebuah mukjizat. Dampak kehadirannya langsung terasa. Brasil bermain lebih disiplin dan terstruktur, tidak lagi mengandalkan gocek semata. Di kualifikasi CONMEBOL, mereka menjadi tim tersubur ketiga dengan torehan 24 gol dari 18 laga. Vinicius, Rafinha, dan kolega tetap menari dengan indah di atas lapangan. Tapi kali ini ada sistem di balik keindahan itu. Ancelotti pernah membawa Milan menghantui seluruh Eropa. Jangan lupa masa di mana ia menang UCL 2 kali bareng Madrid, meski dianggap sudah habis dan tak punya magis. Tim Samba mungkin kehilangan marwahnya selama 24 tahun. Tapi kalau ada satu orang yang bisa memulihkannya, sejarah sudah mengantar orang itu pada mereka. Argentina. Argentina saat ini sedang berdiri di puncak. Status juara bertahan adalah bukti bahwa mental Albiceleste di Qatar 2022 adalah yang terbaik di dunia. Lionel Scaloni membangun tim yang tahu cara menang di momen paling menekan. Prestasinya di Qatar adalah sesuatu yang tak akan dilupakan lawan. Skuad Albiceleste sebetulnya masih berbahaya. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Nico Paz, nama-nama yang jadi tulang punggung klub terbaik Eropa jadi bagian tim ini. Argentina masih punya banyak bintang, tapi mereka terancam ditinggal satu sosok yang lebih besar dari gabungan semua nama tadi, Lionel Messi. Lionel Messi. Sampai detik ini belum ada keputusan resmi apakah La Pulga akan hadir di Amerika Utara. Pertanyaannya adalah, sanggupkah Argentina menulis babak baru tanpa penulis terbaiknya? Kehilangan Messi akan membuat Argentina seperti berperang tanpa tahu siapa jenderal yang memimpin mereka. Portugal. Jujur, siapa yang ingin melihat Cristiano Ronaldo mengangkat trofi Piala Dunia? Barangkali ini adalah momen paling tepat Ronaldo untuk mewujudkan mimpinya. Masih lekat diingatan bagaimana Ronaldo mewek saat Portugal ditendang Maroko di perempat final edisi yang lalu. Kegagalan itu membuat CR7 makin meledak-ledak untuk juara. Ronaldo beruntung karena Portugal era kini adalah Portugal yang komplit di semua lini. Melihat daftar pemainnya saja, tim lawan dijamin bakal langsung ketar-ketir. Betapa tidak, skuad Portugal ini isinya adalah para pengepul trofi di tim masing-masing. Misalnya Joao Neves dan Vitinha dari PSG, Diogo Costa dari Porto, dan Bernardo Silva dari Manchester City. Jangan lupakan nama-nama lain macam Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Felix, atau Gonzalo Ramos yang bisa jadi pembeda.
Secara materi, pasukan Roberto Martinez seolah memang ditakdirkan juara. Rasanya ini adalah momen yang paling tepat buat Ronaldo mengangkat Piala Dunia pertamanya. Inggris. Football's coming home. Terdengar familiar? Kedengarannya seperti sebuah teriakan optimis dari masyarakat dan fans timnas Inggris. Namun fakta justru memperlihatkan kalau istilah itu terdengar seperti rintian putus asa dari para pendukung tiga singa. Betapa tidak, negara yang ngakunya negara besar ini tak pernah lagi menang Piala Dunia sejak 1966. Media Inggris tak pernah kehabisan bahan untuk sesumbar menyanjung talenta-talenta milik mereka setinggi langit. Pemain-pemain itu juga selalu dibanderol dengan harga yang menguras kantong siapapun peminatnya. Di atas kertas, materi pemain Inggris mengerikan. Tapi, juara tak bisa hanya mengandalkan statistik di atas kertas. Namun tahun ini, Inggris membawa sosok yang dulu tidak mereka punya. Sosok itu adalah Thomas Tuchel. Sebagai orang yang pernah membawa dua klub berbeda ke final UCL dan memenangkan satu si kuping lebar, Tuchel tahu caranya membangun tim juara. Tuchel juga bukan pelatih yang mengandalkan bintang, tapi membuat bintang itu mengandalkan sistem. Kane, Bellingham, Saka, dan Palmer adalah pemain-pemain dengan bakat potensial. Tuchel juga menjadikan Inggris sebagai imam negara-negara Eropa ke Piala Dunia 2026. Tapi, bukannya Inggris memang selalu jago di babak kualifikasi. Jangan salah, bisa jadi dengan kehadiran Tuchel, alur ceritanya akan berbeda kali ini. Prancis. Dua final beruntun bukan kebetulan, itu adalah pernyataan. Prancis bukan tim yang beruntung sampai di sana. Mereka adalah tim yang tahu cara mematikan lawan di momen yang paling menentukan. Tahun ini mereka datang dengan wajah lebih segar, tapi dengan aura yang sama-sama mengerikan. Buka saja daftar pemainnya, dan kalian akan paham kenapa pelatih lawan susah tidur melihat skuad Prancis. Skuad Prancis tidak diisi pemain-pemain yang sedang berkembang. Skuad ini berisi banyak bintang yang ada di puncak. Para pemain Les Bleus yang juga menjadi tulang punggung di klub-klub terbaik Eropa dan sedang berada dalam performa terbaiknya. Mbappe masih jadi mesin gol paling konsisten di La Liga dengan 24 gol. Michael Olise duduk di jajaran teratas pencetak gol Bundesliga. Lalu Ousmane Dembele, sang peraih Ballon d'Or 2025, masih jadi pemain tersubur PSG musim ini. Ketiganya hanya secuil bukti ngerinya skuad Prancis tahun ini. Satu lagi, ini adalah musim terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih Les Bleus. Ia bilang sendiri tidak ada perpisahan yang lebih sempurna dari trofi Piala Dunia. Kalimat itu bukan sekedar retorika, itu adalah deklarasi kalau Deschamps siap bertempur habis-habisan untuk memperjuangkan Piala Dunia keduanya. Spanyol. Sebagai juara Euro 2024, nama timnas Spanyol jelas tak bisa diabaikan dari daftar ini. Tim besutan Luis de la Fuente membuat satu Eropa terkaget-kaget. Secara permainan, Spanyol era sekarang adalah Spanyol yang jauh berbeda. Mereka lebih direct, lebih klinis, dan lebih tajam. Tapi perbedaan inilah yang membuat mereka mengerikan. Satu yang perlu diwaspadai dari La Roja adalah skuad mereka dipenuhi oleh darah muda. Sebut saja Pedri, Nico Williams, sampai si Starboy Lamine Yamal. Setiap kali tampil di atas lapangan, Spanyol membawa gairah sesuai julukan mereka. Membara dan siap membakar siapa saja yang menjadi lawan. Kemarin aja mereka kalah lawan Portugal di final UEFA Nations League. Jangan salah, terlepas dari kekalahan itu, Spanyol tetap menyimpan kekuatan menakutkan. Di fase kualifikasi, La Roja berhasil menjaga kolom kekalahan mereka tetap rawan. Spanyol mengemas 16 poin dan mencetak 21 gol. Tersubur di antara peserta lain di grup E. Dua edisi terakhir, Spanyol selalu angkat koper lebih awal. Tapi tahun ini bisa dipastikan kalau mereka tak akan mengulang catatan serupa. Pemain sudah berganti, pelatih juga tak lagi sama seperti edisi sebelumnya.
Luis de la Fuente kini dalam misi mengawinkan gelar Piala Eropa 2024 dengan Piala Dunia 2026. Spanyol sudah, Portugal sudah, Prancis juga sudah. Dari tadi kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa nih nomor satunya? Jawabannya adalah Norwegia. Hah? Nggak salah nih, Norwegia. Ya, kalian tidak salah dengar. Mungkin kalian merasa ingin tertawa. Tapi sebaiknya simpan dulu tawa itu setelah menyaksikan statistik tim satu ini. Di babak kualifikasi, Norwegia tergabung ke dalam grup I bersama juara dunia 4 kali Italia. Namun, tebak apa yang dilakukan Norwegia di grup ini? Mereka jadi tukang jagal buat para kontestan lainnya. Bahkan Italia saja sampai dibikin ngibrit sama anak asuh Stell Solbakken ini. Statistik sudah cukup memberi bukti betapa menakutkannya tim yang bermarkas di kota Oslo ini. 8 laga, 8 menang, 37 gol. Sungguh catatan yang gila untuk tim yang sudah tak pernah berkompetisi di Piala Dunia sejak tahun 1998. Wajar apabila setelah terkonfirmasi lolos, puluhan ribu masyarakat berpesta bersama di pusat kota Oslo. Norwegia sendiri tak pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Kedengarannya mustahil bagi mereka untuk bisa sampai final, bukan? Tapi tidak pernah ada yang mustahil dalam sepak bola. Maroko saja bisa sampai semifinal. Kroasia bahkan bisa maju ke partai pamungkas. Tahun ini bukan tak mungkin kalau tiba-tiba Norwegia tampil kejutkan dunia. Itu tadi 7 kandidat paling layak juara Piala Dunia 2026. Sekarang silakan kalian yang menilai. Dari 7 nama ini, siapa yang paling layak mengangkat trofi di Amerika? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.